tentang bagaimana iman dari seorang yang mungkin dari Sunday School kita tahu cerita ini, Bartimeus yang buta, tetapi ya dia yang dipandang hina, dipandang rendah, dan juga mungkin ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kasihi. Tetapi bagaimana dia berjumpa dengan seorang pribadi yang hebat dan luar biasa, dan Allah memperhitungkan iman pribadinya. Hari ini kita akan bicara tentang iman tanpa nanti, mujizat tanpa tapi. Bolehkah slide PowerPoint-nya? Boleh kita baca tema hari ini 2-3. Iman tanpa nanti, mujizat tanpa tapi. Seperti apa itu kita baca dulu di dalam Markus, ya. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Itu sudah ada di slide. Oh, tapi ini lebih besar ya tulisannya, silakan. Oke, saya baca ayat 46, jemaat baca ayat 47. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika di dekatnya kota Yesus anak Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus dengan sedikit dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata padanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Maka Yesus kepadanya, apa yang kau lakukan supaya aku berbagi? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, sama-sama ayat 52, 2-3. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Boleh kembali ke slide, langsung di sesudah ayat ya. Oke. Coba perhatikan kembali ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah. Apa yang menyelamatkan Bartimeus? Uangnya menyelamatkan engkau. Bukan. Kegantenganmu menyelamatkan engkau. Bukan. Nama besarmu yang menyelamatkan engkau. Bukan. Bukan juga. Apa yang menyelamatkan Bartimeus? Imanmu menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, mungkin ada yang pernah berkata, ada beberapa hal yang kalau sudah lewat sulit untuk kembali. Waktu dan apa lagi. Mungkin saya tambahkan pertanyaan. Apakah di dalam kehidupan Brosis, Bapak Ibu sekalian, ada enggak target atau ada enggak sesuatu yang kita inginkan tapi belum tercapai, ataupun mungkin sesuatu yang kita sesali pernah kita lakukan atau kita alami dalam hidup kita? Ada? Atau tidak ada? Aman-aman saja Pak Pendeta. Semua coayo. Apa? Coayo. Bagus-bagus. Apakah seperti itu? Iya. Ada nggak yang pernah kita sesali? Ada ya? Mari kita boleh berdiri satu persatu. Nah, ya. Privacy. Sebentar boleh cerita di meja makan ya. Ya. Ada yang mungkin pernah menyesali, kenapa ya dari dulu kalau saya pertama kali datang Korea, yang cukup saya sesali sebenarnya setahun pertama belajar bahasa Korea ya. Selain sambil study di sini, dapat pelajaran. Tapi itu kadang-kala mengantuk lebih kuat daripada motivation saya untuk belajar. Itu sebabnya cuman berapa kata yang saya tahu bahasa Korea, padahal ada pelajaran yang bagus. Mungkin teman-teman pernah menyesali tidak belajar bahasa Korea? Belum ada kata terlambat. Amin. Ya. Nah sekarang, apakah menyesal datang di Korea? Ya, masing-masing beda ya.
Ada yang mungkin menyesal, ada yang tidak. Justru ini peluang, ini kesempatan ya. Oke, next. Coba lihat gambar ini, gambar berikut. Oh, kira-kira coba apa yang ada di gambar ini? Lagi apa dia? Main game. Oh, main game. Saya lihat baik-baik, jangan salah. Oh, game ini. Bukan handphone ya, tapi kelihatannya ya. Iya, makanya waktu saya dapat gambar ini saya ini handphone atau bukan ya? Lagi apa kira-kira dia? Senang kah? Atau merenung? Apalagi? Menunggu. Waduh, menunggu itu adalah pekerjaan yang paling indah atau tidak? Paling membosankan. Menunggu salary-nya kapan naik ya? Puji Tuhan ya. Pendeta jangankan naik, kadang turun. Tetapi sukacita saya selalu naik. Amin. Iya. Gitu ya, mungkin dia lagi merenungkan pacarnya atau apalah ya. Tapi bisa saja dia sementara ganteng-ganteng begini ya, tetapi dia mungkin ada sesuatu yang dia sesali ya, merenung. Tapi apakah ada yang menarik dari gambar ini? Waktu. Iya ya. Dia mungkin lagi berpikir, meskipun pandangannya ke depan, sebenarnya pikirannya kebanyakan mungkin ada di masa lalu. Kenapa ya saya begini saja gitu. Bisa juga dia pikirannya ada di depan. Tuh, hari esok gitu. Mau makan apa saya besok? Mau kerja apa saya besok? Masih dipanggil kerja enggak? Iya gitu. Tahun depan saya masih mau di Korea atau tidak? Itu. Tetapi kadang kita lupa, dan mungkin dia lupa, terlalu menyesali masa lalu, terlalu mengkhawatirkan hari esok, dia lupa ini. Ada tulisan di kalender ini. Terbaca nggak? Kecil ya. TODAY. Today. Ya. Apa arti today? Hari ini. Mungkin kita pernah menyesali banyak yang pernah terjadi atau kita lakukan masa lalu. Bisa saja kita mengkhawatirkan hari esok. Tetapi ingat bahwa Tuhan juga ada di detik ini. Dia ada hari ini bersama dengan kita. Amin. Dan setiap hari, setiap detik itu adalah kesempatan. Boleh next slide? Ada lagu yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Pernah dengar? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Waduh, kalau kita merenungkan pujian ini juga, sudahkah saya melayani Tuhan? Atau saya cuma melayani hawa nafsu saya? Melayani rencana saya saja? Itu pertanyaannya. Gitu kan? Hidup ini adalah kesempatan. Sehingga jangan pernah kita melewatkan kesempatan yang diberikan Tuhan untukmu, untuk saya. Hari ini, today, not tomorrow. Jangan tunggu besok. Hari ini firman Tuhan datang bagi saya dan saudara, sama seperti Bartimeus. Selanjutnya, ini Bartimeus ya, ini illustration saja. Bartimeus. Kalau pengemis kira-kira derajatnya gimana ya? Mulia atau dipandang hina ya oleh orang lain? Siapa sih Bartimeus? Mungkin orang berpikir, ya dia punya kekurangan, buta, jadi pengemis juga, tidak punya pekerjaan. Nah, ketika Yesus lewat, ya ada banyak orang di Yeriko kalau kita baca ya. Ketika Yesus tiba di Yeriko itu, bersama-sama dengan muridnya, di ayat 46, orang banyak berbondong-bondong, artinya ada banyak orang di sana. Tapi cuma satu orang, ya, cuma satu orang yang memberanikan dirinya untuk menghentikan Yesus dari sekian banyak orang di Yeriko. Mengapa? Di ayat berapa Bartimeus menghentikan Yesus? Ayat 47.
Coba baca 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Waktu dia dengar, wah Yesus. Ini coba kita pikir ya dengan logika. Apakah semua orang benar-benar mengenal Yesus pada waktu itu? Ya, ada, memang Yesus sudah sangat terkenal pada waktu itu, tetapi belum tentu semua orang benar-benar percaya dia itu adalah anak Daud, dia itu punya kuasa. Nah, banyak orang itu yang ada di Yeriko pada waktu itu kan, mungkin mereka tidak buta ya, tapi justru yang mengenal Yesus punya kuasa itu adalah seorang yang buta, yang tidak punya dua mata untuk melihat secara visual, secara fisik. Tetapi saya percaya hatinya bisa melihat kuasa di balik apa yang tidak dilihat oleh mata jasmani orang-orang yang ada. Ada banyak orang di sana mungkin cuma sekedar pengen tahu aja. Ya, curious. Penasaran, siapa sih ini? Yesus yang dielu-elukan, diomongin banyak orang, siapa sih? Cuma pengen lihat gitu. Mungkin cuma pengen sapa, hey, hai. Tetapi tidak dengan Bartimeus. Bartimeus ketika dia dengar Yesus mau lewat, yang dia lakukan adalah dia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah. Bukan dia bilang, Yesus anak Daud, ini loh aku Bartimeus yang hebat. Bukan. Tapi apa? Kasihanilah aku. Mengapa Bartimeus berteriak seperti itu? Mengapa Bartimeus menghentikan Yesus? Karena Bartimeus sangat memerlukan Tuhan pada waktu itu. Seperti lagu pertama tadi, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bagaimana dengan orang-orang lain di Yeriko pada waktu itu? Ya, bisa saja ada yang memerlukan Tuhan tapi tidak berani ngomong. Malu, gengsi, makan tuh gengsi. Ya. Takut, atau bahkan masih ragu, dia Tuhan atau bukan. Mungkin kalau kita ada di situasi saat itu, bisa saja kita masih ragu ya, apakah dia benar-benar Mesias atau tidak? Ya gitu. Tetapi Bartimeus tidak. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus berteriak karena dia tahu dia perlu Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Adakah engkau dan saya datang ke gereja benar-benar karena memerlukan Tuhan, atau hanya sekedar datang rutin? Yang penting Tuhan lihat saya absen setidaknya sebulan sekali, 2 kali, 3 kali bergereja gitu. Supaya orang lihat baju saya baru. Supaya orang lihat apa gitu, saya hebat. Apakah kita datang hari ini benar-benar kita memerlukan, membutuhkan Tuhan, Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu? Coba tanyakan itu di dalam hati kita. Perlu Tuhan atau tidak? Kita butuh Tuhan atau tidak? Pelajaran pertama dari kisah Bartimeus ini, next slide. Kita baca ulang ayat 47 ya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Pelajaran pertama kelihatan tidak ya? Saya bantu bacakannya, boleh kita baca sama-sama. 2, 3. Iman tanpa berkata nanti dulu Tuhan. Ulang. Iman tanpa berkata apa? Nanti dulu Tuhan. Ada banyak orang mungkin yang beriman ya, termasuk para murid. Jadi jangan kira bukan cuma orang-orang Yeriko yang banyak yang mungkin belum percaya dan ragu kepada Yesus. Masih ingat ada seorang murid juga yang sudah lama ikut Tuhan tapi dia ragu waktu orang bilang bahwa ya Yesus ya, dia bilang siapa yang paling ragu? Kemudian sebelum aku lihat mencucukkan tanganku di yang berlubang paku, aku tidak percaya Yesus itu Bang. Siapa? Thomas. gitu. Luar biasa. Bahkan di antara para murid Tuhan sudah lama ikut Tuhan masih banyak yang ragu gitu. Tetapi Bartimeus tidak ya. Dia berhenti dan dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Iman yang sejati, iman yang benar adalah iman yang tanpa berkata nanti. Nanti dulu Tuhan. Nanti, saya masih muda, masih banyak waktu untuk berfoya-foya, masih banyak waktu bersenang-senang, mabuk-mabukan, ya, pesta pora tanpa melibatkan Tuhan. Masih muda. Nanti kalau sudah tua. Pernah dengar nggak seperti itu? Ya. Ngapain sih kalian? Bukan cuma bergereja, ngapain sih kamu berdoa? Sok pendeta aja kau. Ya kan? Nanti, besok saja. Ya. Nanti kalau sudah tua, kita masih muda. Ikut Tuhan kalau apa? Ada banyak nanti ya. Boleh kita list kata nanti kita yang pernah kita ucapkan. Nanti kalau saya sudah punya banyak uang, baru saya mau ikut Tuhan gitu. Supaya apa ya? Supaya saya bisa memberi banyak gitu. Padahal Tuhan tidak. Artinya bahwa uangmu, hidupmu itu adalah milik Tuhan gitu. Tetapi hatimu itu yang Tuhan cari. Amin. Jadi jangan tunggu nanti banyak uang baru kita ikut Tuhan. Hari ini juga, today, Jesus is seeing you. He is looking for you. Dia sedang mencari engkau, saya dan saudara yang terhilang. Dia sedang mencari hidup kita, dan dia membaharui hidup kita. Tidak peduli masa lalu, kejahatan dan semua yang kelam. Hari ini juga Tuhan Yesus sedang tersenyum. Dia membuka tangannya. Dia mau menjumpai saya dan saudara, sama seperti Bartimeus. Jangan tunggu besok, nanti dulu Tuhan. Nanti kalau saya sudah tua, nanti kalau saya sudah banyak uang. Ada lagi ini nanti yang lain. Mau berdoa nanti kalau saya mood. Saya tidak mood. Susah sekali Pak Pendeta. Moody, saya moody orangnya. Hari ini sungguh-sungguh, besok bisa tidak, ya gitu. Ada nanti yang lain lagi ya. Nanti kalau saya, mungkin kita bisa jawab sendiri. Baru aku mau datang kepadamu. Ya. Hari ini juga iman yang benar adalah iman yang tidak ada kata nanti dulu Tuhan. Tetapi iman yang benar adalah iman yang berkata, ini aku, pakailah aku Tuhan. Yang kedua, di ayat 48 saya bacakan saja ya. 48. Waktu Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang terusik. Ribut kau. Ya. Kenapa kau berteriak? Ayat 48, banyak orang menegurnya. Supaya ia diam. Diam. Keep silent. Jangan ganggu. Ya. Namun, semakin keras Bartimeus berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ini bicara tentang challenge. Tantangan, ujian. Ada berapa banyak ujian atau tantangan yang pernah kita alami kalau mau ikut Tuhan? Banyak ya. Apakah kita mau mundur hanya dengan 1, 2 rintangan di depan? Gitu. Yang kedua adalah mujizat tanpa tapi. Banyak orang yang menegur dan menyuruh Bartimeus diam. Ya, mungkin apakah kita pernah mengalami seperti ini? Ngapain kamu ikut Tuhan ya? Nanti saja. Kamu mau sungguh-sungguh, tapi kamu kan lemah. Gitu. Tapi kan kamu tidak bisa. Kamu gak layak diberkati. Siapa sih kamu? Ya. Akhirnya perkataan orang membuat kita lemah. Membuat kita, oh iya ya, saya kan ini tidak layak. Saya kan ini lemah. Saya ini tidak bisa. Tidak bisa ini dan tidak bisa itu. Padahal kita ini diberi kuasa oleh Tuhan. Amin. Ya. Waktu Yesus mau naik ke surga, ya, Yesus bilang, jangan dulu tinggalkan Yerusalem. Yesus berkata, tetapi kamu akan diberi kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Jadi bagi saya dan saudara, bukan cuma pendeta, buat kita sekalian, kita diberi kekuatan, kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Kekuatan yang bisa membuat kita selalu kuat meskipun ada banyak kali kita lemah. Itulah Tuhan. Yang ketiga, di ayat
49. Ayat 49. Lalu Yesus berhenti. Jadi waktu banyak orang tegur, diam. Tapi Yesus kemudian berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu, si Bartimeus, dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Apa artinya? Poin yang ketiga di sini adalah, kamu, hidup saya dan saudara itu begitu berarti bagi Tuhan. Yesus mau berhenti sejenak untuk mendengarkan keluh kesah dan pergumulan kita dimanapun kita berada. Bartimeus tidak ada di gereja saat itu, dia ada di jalan, tetapi dia mau berjumpa dengan Tuhan. Kabar baiknya buat kita adalah dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan selalu mau mendengar setiap keluh kesah dan pergumulan kita. Karena dia mencintai kita, dengan anugerahnya dia mau mengubahkan, memulihkan, bahkan menyembuhkan hidup kita. Amin. Ya. Coba kita buka Matius 7 ayat 7-8. Boleh terbaca? Yesus berikan fasilitas ini buat kita. Matius 7 ayat 7-8. Ayat yang cukup terkenal, banyak kali kita ucapkan. Matius 7 ayat 7-8. Oke, 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Coba baca ini dengan iman. Bukan cuma sekedar baca, sambil hati kita saat ini meminta kepada Tuhan. 2, 3 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bukan besok, hari ini juga ketika engkau mengetok pintu hati Tuhan, pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Apa yang kau minta kepada Tuhan? Sebentar juga kita akan berdoa ya. Mintalah, maka akan diberi. Carilah, kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang lain, Matius 6 ayat 33. But seek ye first the kingdom of God. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bartimeus, mungkin kita berpikir dari kisah ini, kira-kira siapa yang paling layak dikasihani di kisah ini, di story ini? Bartimeus, ya. Tetapi sebenarnya bukan cuma Bartimeus. Kalau kita baca ayat selanjutnya, Bartimeus karena dia tidak gengsi, dia tidak takut, orang sudah bilang diam, dia tetap maju untuk cari Tuhan. Akhirnya dia diberkati, dia disembuhkan, dan imannya menyelamatkan dia. Tetapi mungkin ada orang-orang yang sebenarnya perlu Tuhan saat itu, tetapi melewatkan momentum, melewatkan kesempatan, tidak mau berjumpa dengan Tuhan, tidak mau berseru kepada Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Bisa saja karena orang-orang yang sebenarnya perlu Tuhan, tetapi gengsi, ngapain? Atau saya masih ragu, bisa atau tidak. Nanti mereka melihat Bartimeus disembuhkan, diberkati, baru mungkin ada yang menyesal. Saudara, waktu dan kesempatan tidak akan pernah terulang. Sama seperti yang Tuhan anugerahkan bagi kita saat ini. Kita ada di Korea, engkau bekerja, engkau studi, engkau melayani. Amin. Ya, ini adalah mujizat, ini adalah anugerah Tuhan. Kita harus syukuri itu. Amin. Ya. Tetapi jangan pernah lewatkan juga, meskipun kita bekerja, jangan pernah lewatkan isi hati Tuhan. Tuhan mengasihi kita, mencintai kita. Waktu dan kesempatan untuk melayani Dia tidak akan pernah mungkin terulang apa yang kita dapatkan hari ini. Hari ini Tuhan berfirman,
sama seperti Bartimeus ya. Yesus berhenti dan dia sementara melihat setiap hati kita. Maukah kita disembuhkan? Maukah kita dipulihkan dan mengalami mujizat sama seperti Bartimeus? Yang keempat, ayat 50. Waktu Yesus bilang kuatkan hatimu, berdirilah yang memanggil engkau, ayat 50. Lalu, ini respon Bartimeus ya. Ia atau Bartimeus menanggalkan jubahnya. Bartimeus segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Waktu panggilan Tuhan datang, Yesus bilang bawa dia kemari atau datanglah di sini. Apakah Bartimeus lari? Tidak. Apakah dia berlambat-lambat? Tidak. Dia seperti kita di Korea, pali-pali ya. Dia cepat, ya. Responnya cepat. Kapan lagi Yesus berkata, mari bawa dia padaku. Di Matius 11, ajakan juru selamat, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku, kata Tuhan, akan memberi kelegaan kepadamu. Hari ini juga firman Tuhan datang buat saya dan saudara. Jangan tunda besok, minggu depan. Hari ini juga datanglah kepada Yesus. Jangan banyak ya. Saya juga seringkali suka menunda pekerjaan. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, jangan tunda untuk berdoa. Jangan tunda untuk berbuat baik. Jangan tunda untuk melayani Tuhan. Jangan tunda untuk bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Ya. Cepat. Masa cuma di kilang kita cepat? Dengan Tuhan kita juga harus cepat merespon berkat Tuhan. Saudara rindu diberkati? Amin. Sama seperti Bartimeus. Luar biasa sih Bartimeus ini ya. Karena memang dia merasa dia perlu Tuhan gitu. Sehingga dia berjumpa dengan Tuhan. Kalau orang merasa biasa saja, dia tidak punya kerinduan untuk menyanyi, memuji Tuhan, mungkin biasa-biasa saja. Banyak orang yang merasa kering. Tetapi kalau kita benar-benar membutuhkan Tuhan, kuperlukan engkau juru selamat, maka dimanapun kita pergi dan berada, kita akan selalu excited untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Yang kelima, ayat 51, apa hasilnya ya? Yang kelima, apa yang diminta oleh Bartimeus? Ayat 51, tanya Yesus kepadanya. Ini langsung Yesus bertanya kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Andaikan tiba-tiba ya Tuhan berkata kepada kita di dalam hatimu, dalam hidupmu, Febri, apa yang kau kehendaki? Bro Elson, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kalau Tuhan yang bertanya balik kepada kita, kamu mau apa? Ya bahasa sederhananya begitu. Mau apa kau? Apa yang akan kita minta kepada Tuhan? Boleh kita sebutkan satu persatu? Ya, waktu ditanya kepada Bartimeus, Yesus berkata, kamu mau apa? Apa yang kau perlukan? Bartimeus tidak minta emas. Ya, sekarang harga gold, harga emas lagi naik ya. Kadang turun ya. Bisa saja kalau saya berkata, Tuhan saya mau emas. Gold gitu. Saya mau won yang banyak. Puji Tuhan. Kita bisa minta seperti itu. Tetapi pada saat itu Bartimeus tidak minta emas, dia tidak minta perak, permata. Apa yang Bartimeus minta? Jawab orang buta itu, Rabuni, guru ya, supaya aku dapat melihat. Bartimeus bisa saja meminta kekayaan, dia meminta sesuatu yang mungkin tidak masuk akal untuk kesenangan. Tetapi yang dia minta pada saat itu apa? Supaya aku dapat melihat. Dia benar-benar meminta apa yang dia butuhkan, yang dia perlukan, yang menjadi prioritas pada saat itu, yang sangat urgent. Ini adalah pelajaran tentang prioritas hidup kita. Sudahkah kita pernah planning
merencanakan prioritas hidup kita. Teman-teman punya rencana nggak di 2026 ini? Atau terlalu banyak rancangan? Bagus ya kalau kita punya banyak rancangan. Saking terlalu banyaknya, kadangkala kita lupa mana hal yang paling kita perlukan, mana hal yang paling kita butuhkan, mana dulu yang harus kita kerjakan. Gitu. Saking capeknya kita dikilang ya, saking capeknya kita studi, kita bekerja. Tetapi Tuhan mau saat ini juga Dia mengajarkan saya dan saudara supaya ada saat kita benar-benar datang bukan cuma sekedar datang dan berseru kepada Tuhan, tapi kita harus tahu mana prioritas yang terpenting di dalam hidup kita. Gitu. Manajemen waktu, manajemen hidup itu penting juga. Sehingga kita punya target-target yang bisa kita catat, note, dan kita bawa berdoa, bawakan itu dalam doa kepada Tuhan. Sudah punya rencana enggak? Rancangan, planning tahun ini ataupun tahun depan. Tapi saking banyaknya rancangan atau rencana, kadang kita lupa mana yang terpenting. Hari ini kita diajarkan, mulailah susun rancangan hidup ini, bukan cuma dari pikiran kita, tetapi kita mau melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Amin. Firman Tuhan dalam Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Engkau punya planning, engkau punya rencana. Tahun depan saya masih akan kerja di Korea misalnya, atau sampai akhir tahun ini contoh. Sebelum sampai ke akhir tahun, kita bisa tulis, catat itu, dan bawa itu di dalam doa kepada Tuhan. Rencana itu bukan cuma soal pekerjaan, tapi juga bagaimana kita menikmati kebahagiaan itu bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita mau bertanya saat ini, sudahkah kita benar-benar bahagia dan menikmati hidup ini bersama-sama dengan Tuhan? Itu pertanyaan pentingnya. Banyak orang di luar sana mereka merasa bahagia, menikmati, tetapi tanpa Tuhan di dalam. Bagi orang Kristen, kita harus menikmati hidup ini. Kita berhak untuk bahagia, tetapi di dalam itu kita harus atau jangan lupa melibatkan Tuhan. Amin. Apa hasil daripada upaya daripada Bartimeus ini sehingga dia berjumpa dengan Yesus? Di ayat yang terakhir, ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, boleh kita baca sama-sama ayat 52. 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Apa hasil daripada Bartimeus berseru kepada Allah dan datang kepada Tuhan? Ada dua ya. Iman Bartimeus menyelamatkan dirinya. Itu berkat rohani. Tidak semua orang yang mendapatkan dan mau merespon anugerah ini. Saya dan saudara bukan cuma diberkati jasmani, tetapi kita telah mendapatkan berkat rohani. Kita diselamatkan oleh Kristus Yesus. Dan yang kedua, pada saat itu melihatlah Bartimeus. Secara fisik dia juga disembuhkan. Dia disembuhkan dari sakit berkat 2 kali lipat. Dan itu Tuhan akan berikan bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kehidupan kami. Biarlah kami boleh datang kepada Tuhan setiap hari, setiap saat ya Tuhan. Tidak peduli setiap situasi, kondisi kami. Ada saat kami merasa senang, ada saat kami merasa susah, tetapi Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Sebab itu kami bawa hidup kami kepada Tuhan sama seperti Bartimeus. Kami rindu berseru kepada Engkau ya Allah. Tuhanlah yang mendengarkan setiap permohonan kami. Dan kami percaya kami memerlukan Engkau Tuhan. Sama seperti Bartimeus. Kami tidak peduli dengan keterbatasan kami, kelelahan kami,
Kami benar-benar mau mencari Tuhan dan mengandalkan Engkau ya Bapa. Berkatilah semua umat Tuhan yang sudah hadir saat ini. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan dan perlukan. Di dalam itu semua kami mau melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.